Kami kasih Mas Rian itu nomor 32 dikasih orang 1836. 1836. 18 hari kerja, 36 hari libur. Untuk bisa dipergunakan dari Beo Arianto ya, dan juga salam hormat buat ayah. Aku mau wawancara sedikit. Sotik. Ya kan? Apa nanti bagi gula merah? Aku tuh gula merah Nggak kerasa ya. Sebentar rasanya. Cepet di sini, Pak. Lo nge-live di sini, sana udah gelap. Udah mau gelap. Jadi ini yang kita tanya pertama direksi lah dulu. Ini Pak. Tanya ke siapa nih, Bang Chandra? Bang Chandra dulu. Sebagai tuan rumah, mungkin kan kedatangan Mas Rian kemari, kalau pembicaraan kita kemarin kan baru pertama datang ke Kota Medan. Ada yang saya tanyakan kemarin ke Mas Rian, bagaimana tanggapan Mas Rian tentang ALS? Jawaban Mas Rian simpel, krunya tangguh-tangguh. Sebenarnya yang tangguh, yang menciptakan kru yang tangguh itu pimpinannya. Itu yang tergambar langsung ketika ditanya tentang ALS oleh kepada Mas Rian. Nggak mungkin prajuritnya itu juara kalau jenderal-jenderalnya nggak juara, nggak. Ayam nggak mungkin bertelur macan. Macan pasti anak-anaknya macan semua. Jadi kalau ngeliat krunya hebat, udah pasti toke-tokenya hebat. Kalau tanggapan Bapak sendiri bagaimana, Pak? Begini, betul yang disampaikan oleh Mas Rian. Bagian daripada salah satu suksesnya usaha itu adalah dari pemimpin. Bagaimana kenyamanan, bagaimana sosialisasi pemimpin untuk memberikan arahan kepada kru-kru itu pasti salah satu keberhasilan itu, begitu. Dan itu yang dari dulu ditanamkan oleh orang tua kita dulu. Waktu mereka direkrut oleh orang tua itu, bahwasanya yang pertama itu disampaikan kepada mereka adalah kejujuran, keikhlasan. Karena mereka datang itu karena ada niat, kan begitu. Datang mereka ke kita ada niat untuk berusaha biar bisa mereka mengoperasikan, membawa kendaraannya. Jadi kita harus sentuh hatinya, bagaimana dia mengoperasikan kendaraan yang kita berikan tadi, karena nilainya cukup besar. bukan murah. Kalau sekarang udah 1,5 M. Ibaratnya kita masih pakai Kijang Innova, dia sudah lebih mahal yang dia pergunakan, kalah kita. Tapi bukan hanya kepentingan dia saja, tapi kepentingan orang banyak juga ada di dalamnya, karena membawa penumpang, karena dia niaga. Itu dia. Jadi wajar saja, memang itu yang kita ciptakan. Bagaimana rasa bahwasanya dia itu memiliki kendaraan itu apabila kita serahkan dan kita amanahkan ke dia. Jadi dia harus bersikap tanggung jawab kepada apa yang dia lakukan dan diberikan amanah tadi. Begitu. Apalagi yang dibawanya itu adalah manusia, nyawa. Maka sampai sekarang ALS mulai berdiri tidak pakai asuransi kendaraan. Kenapa? Biar dia menjaga keselamatan penumpangnya, nyawa tadi, sampai ke tujuan.
Selama sebelum sampai itu kepada keluarganya di dalam kendaraan itu, berarti tanggung jawab dia lah. Dosa dia yang paling besar apabila disia-siakannya. Itulah dia. Mungkin kalau kita masuk asuransi kendaraan itu, ya otomatis pasti tidak ada jalan lain apabila ada benturan atau apapun harus segera ya kita tabrakan, kita hancurkan. Karena akan diganti. Kalau ALS dari berdiri tidak dilakukan itu. Mana ada perusahaan bis mau pakai asuransi Alrais, harganya juga. Jadi otomatis itu kan satu beban. Makanya saya bilang supir-supir saya ini, pegawai-pegawai kru bis saya ini adalah pejuang, pahlawan di jalanan, pahlawan di satu aspal. Itu dia. Baik usaha angkutan mana saja. Karena dia sudah membawa manusia yang akan bekerja, yang akan bertemu keluarganya, yang akan mencari nafkah. Wah, itu bukan sedikit. Makanya saya bilang sama mereka-mereka yang kru-kru kita ini, ya kalian ini pejuang sebenarnya. Kalau kalian camkan, kalian hayati, apa yang kalian lakukan, sampai orang bisa jadi menteri, jadi panglima, masih banyak mereka mengingat. Datang mereka udah jadi apapun mereka di tanah Jawa atau di daerah lain, mereka datang jumpai supir-supir saya. Dia masih ingat. Saya merasakan. Itu dia. Jadi ya dulu saya nganterin ALS. Dulu saya ngerintis yang nganterin ALS. Ya, gini Mas, ada cerita gini. Bapaknya dulu dari Jakarta nggak punya duit. Ngomong dia sama ALS, tahun nggak enak lah. Pak, saya mau ke Medan, tapi saya nggak punya duit. Udah naik aja. Makan dikasih, sampai Medan dikasih ongkos. Ada anaknya jadi anggota DPR. Sampai sekarang kalau nggak ada dibantu ALS saya Bapak ke Medan, nggak seperti ini kamu sekarang. Jadi itulah bagian daripada apa yang disampaikan Mas Rian tadi, betul. Dan juga itu yang kita ciptakan. Memang semua apapun yang kita buat, apapun yang kita lakukan, kalau kita kerjain dengan ikhlas dan kejujuran, insya Allah pasti ada jalan. Itu. Driver tuh sadar kok pasti, sadar lah. Bahwa orang tua mereka aja belum tentu mau modalin mereka sawah, ruko. Toke-toke ini modalin mereka miliaran biar mereka bisa kerja, bisa ngasih makan anak istri. Udah pasti mereka pasti merawat armada sebaik mungkin tuh pasti amanah. Kalau enggak ya kebangetan banget itu orang. Terus gini, ini kan dua pembesar bus yang ada yang kalau sekarang di media ini kan dua dibilang. Yang paling besar di Sumatera terkenal dengan ALS-nya. Kalau sekarang nama yang paling naik daun di Jawa, Haryanto. Ini kan dua kepala besar nih kumpul berdua. Nah, ini sangat sesuatu bagi media. Kalau anggapan Mas Rian sendiri ketika ketemu, kalau ketemu di luar mungkin udah sering dengan Bapak kan, cuman ketemu di lokasinya sendiri, bagaimana? Seneng, ini impian dari kecil, karena dari kecil kan udah ngeliat bisa ALS, sampai gede sekarang bisa main di garasinya langsung, ya seneng banget. Seneng. Jadi banyak belajar konsep-konsep baru, gitu aja. Jadi metode-metode yang aku pikir nggak mungkin ternyata banyak dijalankan sama ALS, dan memang hanya bisa di Sumatera dilakukan. Jadi buat aku apa yang dilakukan ALS ini selama ini udah terbaik banget. Sudah terbaik banget. Kalau tinggal ngejaga aja sama udah tinggal ngejaga aja. Kalau di pandangan Bapak lah, sosok Mas Rian ini kan kalau apa masih usianya masih muda. Oh, tapi jauh, aku masih 28 tahun. Makanya itu dengan datangnya Mas Rian berkunjung ke rumah kita, tanggapan dari Bapak bagaimana Pak? Begitu saya jumpa Mas Rian pertama saja komunikasi, Mas Rian ini cukup baik dan cukup ulet menjalankan kewajiban yang diberi amanah orang tua untuk bagian daripada khusus bagian luar. Kalau nggak salah tadi Mas Rian bilang bagian lapangan, merintis, wah bagus. Mas Rian itu pengalamannya cukup jauh lah saya kira. Ya saya sendiri mungkin belum seperti Mas Rian lah, sampai turun ke lapangan lah. Sama-sama merendah. Hanya duduk belakang meja itu sebenarnya. Tapi belajar dari pengalaman itu saya kira itu lebih jauh sukses ya, berhasil. Karena
dan juga orangnya kocak Mas Rian ini. Orangnya enak untuk diajak ngobrol, diskusi, komunikasi, ya pandangan-pandangan ke depan yang apa yang akan terjadi apabila kita tidak juga berusaha, ya pasti nantinya kita akan menunggu waktu juga. Jadi lebih bagus kita harus juga melihat sisi-sisi yang kita anggap itu perlu untuk kita tertibkan lagi. Itu yang saya lihat. Pastinya orangnya cukup oke. Kalau dalam hal untuk perbisnisan udah ini lah. Walaupun muda tapi cara pandang dan cara beliau. Ini salah satu keuntungan nggak sekolah, Bang. Jadi gini, kalau masalah sekolah itu teori, Mas. Itu ya. Itu teori. Karena teori itu tidak akan sama. Saya sendiri basic saya sebenarnya tukang dodos, Mas Rian. Oh, tukang dodos mesin. Dodos apa? Pertanian. Pertanian. Iya, pertanian. Dari pertanian tukang cangkol. Tapi karena memang tuntutan dan juga dikasih amanah untuk mengelola mesin dan di sini ya belajar dan akhirnya bisa jalan juga begitu. Jadi kalau pengalaman yang paling berharga itu adalah bagaimana di lapangan sebenarnya, bukan dari ilmu yang kita miliki dari awal, tapi bagaimana bersosialisasi. Karena perusahaan transportasi itu 80% masalahnya lahirnya dari bawah, bukan dari belakang meja, dari lapangan. 80%. Jadi kalau pengusaha-pengusahanya nggak tahu, ya dibohongin orang doang Pak di jalan. Apa yang mau dihitung di belakang meja? Betul. Kalau kita nggak tahu supir, nggak tahu kehidupan mereka, nggak tahu pola kerja mereka, nggak tahu bagaimana cara mereka hidup sehari-hari, selesai gitu. Tapi itu juga keagenan. Tapi yang jadi lain lah nih ceritanya. Yang jadi pertanyaan, apakah ada janjian dengan baju putih ini? Oh enggak, ya ini mungkin inilah namanya sehati. Kalau sehati itu tanpa ada komunikasi, tiba-tiba muncul. Iya, makanya saya curiga, apakah ada janjian kita besok pakai putih? Enggak ada. Baju saya cuma putih sama hitam. Ntar andai kata kalau saya lagi pas kebenaran pakai hitam, yang ngomong gitu Bang Indra. Cuma kalau saya memang nggak ada merasa bahwasanya harus putih, kebetulan aja. Tapi mungkin rajanya Jawa dengan rajanya Sumatera berkumpul dengan baju putih, menunjukkan memang bersih. Ya, mungkin seperti itu. Jadi mungkin tadi pun sudah cukup panjang juga cerita. Silakan ya tonton di channelnya Mas Rian. Itu seru banget. Rugi kalau nggak menonton. Jadi tunggu aja tayangnya. Jadi itu ya dulu yang bisa saya kata-kata terakhir lah untuk Mas Rian. Ya, pertama saya ucapkan terima kasih juga sama Mas Rian. Sampai juga ke ALS Medan Sumatera Utara. Kalau istilah di YouTube-nya Mabes katanya. Ya. Nah, kita harus ikut juga trennya YouTuber. Dan juga YouTuber ALS juga, dan juga timnya Mas Rian juga. Saya ucapkan terima kasih. Sama bagaimana partisipasinya, bagaimana selama ini sudah ikut berpartisipasi lah ya. Dan juga Kang Enyon ya. Enyon. Udah sempat juga hadir di tempat kami sampai ini. Sakit. Udah berkali-kali juga. Ya, kami bangga. Karena apa? Ini bagian dari penghormatan juga. Dari Kudus sampai ke Medan Sumatera Utara. Tapi kami pun tidak akan memberikan tangan kosong juga uangnya. Kami kasih Mas Rian itu nomor 32 dikasih 1836. 18 hari kerja, 36 hari libur. Untuk bisa dipergunakan dari Beo Arianto ya, dan juga salam hormat buat ayah, buat Bapak Haji di Kudus. Semoga tetap sehat ya, keluarga semua lah, termasuk juga tim-timnya Mas Rian ya. Itu mungkin yang perlu saya sampaikan. Ya, semoga silaturahmi ini terus bisa kita jalin dimanapun kita berada. Kita adalah keluarga. Kita keluarga daripada angkutan, yang salah satu adalah bagian daripada orang pemerintah, termasuk juga di pariwisatanya. Tanpa angkutan darat mungkin kita tidak akan salah kenal. Ya. Gitu.
Jadi kalau dari Mas Riannya sendiri, apa yang bisa diucapkan? Udah ucapin semua semalam. Udah. Di channel kamu kan? Ya itu kan nggak di depan orangnya, ini langsung depan orangnya. Ngomongin orang jangan di depannya, di belakangnya. Nggak enak kalau di belakang, enak langsung di depan. Udah semalam udah tercukup lah itu ya. Oke lah, terima kasih. Ini aja. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.